Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Putri, kelas 6D dengan NPM 22106310 596 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang kubus dan balok dengan pendekatan pembelajaran eksperimen dan simulasi digital. Baik, kita langsung masuk saja. Yang pertama, di sini ada 3 bentuk. Ada dadu, ada laci berkas, lemari berkas, lalu ada kardus. Nah, teman-teman, apakah tahu ini dari ketiga foto ini berbentuk apa? Oke, jadi dari ketiga bentuk tadi itu ada yang berbentuk kubus dan ada yang berbentuk balok. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen atau sama dan sebangun. Setiap sisi kubus saling tegak lurus terhadap sisi lainnya. Lalu ada balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang bisa berbeda-beda. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat balok dan kubus. Yang pertama, untuk bentuk sisi. Kalau kubus itu semua sisinya berbentuk persegi, sedangkan balok itu sisinya itu berbentuk persegi panjang. Lalu untuk jumlah sisi antara balok dan kubus itu sama, yaitu sama-sama memiliki 6 sisi. Lalu jumlah rusuknya juga sama, ada 12 rusuk, tetapi yang berbeda untuk kubus itu 12 rusuknya itu panjangnya sama. Tetapi untuk balok 12 rusuk itu panjangnya bisa berbeda-beda. Selanjutnya jumlah titik sudut pada kubus dan balok itu sama, memiliki 8 titik sudut. Lalu sudut antara sisi sama juga, yaitu tegak lurus 90 derajat. Diagonal sisi untuk kubus itu sama panjang karena sisinya persegi, sedangkan untuk balok itu berbeda panjang karena sisinya itu persegi panjang. Lalu ada diagonal ruang, sama-sama memiliki 4 diagonal ruang, tetapi untuk kubus itu 4 diagonal ruangnya sama panjang, tapi untuk balok itu memiliki 4 diagonal ruang yang berbeda. Selanjutnya, sifat simetri. Kubus memiliki 9 bidang simetri, sedangkan balok hanya memiliki 3 bidang simetri utama. Lanjut ke luas permukaan kubus. Untuk menemukan luas permukaan kubus, itu bisa digunakan dengan menambahkan luas semua bidangnya. Nah, karena di gambar yang di kiri itu ada kubus. Nah, setelah di gambar yang kanan itu ada yang namanya jaring-jaring kubus. Nah, rangkaian ini terdiri dari 6 persegi yang sama dan sebangun. Jadi, untuk luas permukaan kubus itu sama dengan luas permukaan sama dengan 6 sisi kuadrat. Di sini ada contoh untuk panjang sisinya itu 8 cm, maka luas permukaannya 6 dikali sisi pangkat 2, 6 dikali sisinya itu 8 pangkat 2. Karena 8 pangkat 2 itu hasilnya 64, jadi 6 dikali 64 sama dengan 384 cm persegi. Lalu selanjutnya ada luas permukaan balok. Untuk menentukan luas permukaan balok, kita bisa analogikan juga seperti yang tadi di kubus. Di gambar yang kiri itu ada balok utuh, dan di gambar yang kanan itu ada jaring-jaring balok atau balok yang sudah dilebarkan gitu. Rangkaian ini terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang sama. Lalu ada juga yang berbedanya. Nah, untuk luas permukaan balok di sini itu ada 2 kali panjang tambah lebar sama ditambah tinggi permukaan. Jadi 2 dikali 12 kali 6 terus ditambah 6 kali 4
ditambah 4 kali 12. Jadi di sini kan panjangnya itu 12, terus lebarnya dikali lebar itu 6, terus lebarnya 6 dikali tingginya itu 4, lalu tingginya 4 dikali panjangnya itu 12. Jadi 2 dikali 7 ditambah 24 ditambah 48, 2 dikali 144 sama dengan 288 cm persegi. Selanjutnya ada volume kubus. Nah, karena semua sisi kubus memiliki panjang yang sama, rumus volumenya itu disederhanakan menjadi volume sama dengan panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi, atau volume sama dengan sisi pangkat 3. Nah, di sini ada contoh untuk sisi kubus yang volumenya itu 6. Jadi, volume sama dengan S pangkat 3. S-nya itu kan 6. Jadi, 6 pangkat 3 sama dengan 216 cm kubik. Dan untuk volume ini satuannya kubik atau pangkat 3. Selanjutnya ada volume balok. Untuk volume balok, karena dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda, jadi kita kalikan volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Di sini kita punya panjangnya 5 cm, lebarnya 1 cm, dan tingginya itu 4 cm. Jadi 5 kali 4 kali 5 kali 1 kali 4 sama dengan 20 cm kubik. Lalu lanjut, bagaimana cara menghitung luas permukaan balok di samping dengan penggaris atau aplikasi digital GeoGebra. Di sini kita punya kubus yang memiliki 2 cm ya. Nah, kalau misalnya kita menghitung menggunakan penggaris, kita tinggal hitung saja kan untuk sisi-sisinya itu memiliki panjangnya berapa, dan diketahui panjangnya itu 2 cm. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi dihitung menggunakan rumus yang sisi pangkat 3. Jadi volume sama dengan sisi pangkat 3, sisinya itu 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi volumenya itu 8 cm kubik. Nah, bagaimana kalau menghitungnya dengan GeoGebra? Jadi di sini yang pertama-tama kita harus membuat kubusnya terlebih dahulu, kerangka kubusnya terlebih dahulu, lalu dibuat juga kerangka kubusnya. Nanti setelah sudah ada kerangka atau jaring-jaring kubusnya, dimasukkan teks, yaitu teks luas permukaan kubus, lalu dimasukkan volumenya, lalu dimasukkan rumusnya. Kalau kita mau menghitung volume juga bisa dimasukkan rumusnya, nanti di sana sudah ada. Jadi volume kubus sama dengan 8 dan luas permukaannya sama dengan 24. Oke, untuk terakhir, bagaimana cara menghitung luas permukaan balok di samping dengan penggaris dan aplikasi digital GeoGebra. Untuk yang ini teman-teman bisa mengerjakannya sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.